Puji Tuhan, selamat datang, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk hari ini, tema khotbah adalah jangan takut, karena hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kita buka dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ke-9. Lukas pasal yang kedua, ayat 8 dan 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Allah bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ini kisah ketika malaikat datang kepada para gembala yang pada malam hari sedang bekerja menjaga kawanan dombanya. Kita lihat bahwa Tuhan itu suka dengan orang yang rajin bekerja. Dia tidak suka orang yang malas. Makanya sampai Tuhan ngomong, kalau kamu tidak mau kerja, kamu tidak usah makan. Itu cukup keras juga omongan itu. Tapi biarlah kita boleh mengerti bahwa justru di saat-saat gelap seperti ini, dunia ini sekarang sudah tambah gelap. Semakin tahun semakin gelap, tidak akan semakin terang, tidak mungkin. Tapi akan semakin gelap, semakin jahat. Itulah sebabnya justru kita, kata Tuhan, kita perlu lebih berjaga-jaga. Tapi kalau kita ngomong, loh ini kan bicara mengenai gembala, Bu. Gembala yang menjaga domba. Kita kan bukan gembala. Saudara, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Hari ini Tuhan juga bertanya pada kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan? Benar, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau nyanyi semangat, paling semangat. Oh, aku mengasihi Tuhan. Air mata berlinang-linang. Kata Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, tidak cukup hanya dengan omongan. Tidak cukup hanya dengan pengakuan. Tetapi Tuhan mengatakan, lakukan, buktikan. Gembalakanlah domba-dombaku. Berarti kita semua ini adalah gembala-gembala. Memang di gereja ada tingkatan organisasi sebagai gembala. Tapi itu hanya sebagai status tingkatan dalam organisasi. Tapi di sini kita berbicara fungsi. Bagaimana kita berfungsi sebagai gembala-gembala. Kalau kita penanya terus gembala-gembala, dombanya siapa, Bu? Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 dan 20. Ini adalah pesan Tuhan ketika Tuhan mau naik ke surga. Pesan terakhir, amanat agung. Orang kalau mau meninggalkan dunia ini, dia akan memberikan pesan suatu amanat yang penting. Tidak mungkin dia tahu sudah mau meninggal, kemudian cuma dia bilang, jangan lupa ya, sikat gigiku tuh sudah rusak, diganti baru. Tidak mungkin. Atau sandalku tuh sudah rusak, buang aja. Tapi dia akan sesuatu yang penting sekali. Karena ini adalah saat terakhir, saat dia pasti bisa memberikan pesan. Seringkali kita mengabaikan ini. Padahal ini pesan terakhir yang Tuhan berikan pada kita yang masih ada di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti Tuhan mau supaya kita pergi memberitakan Injil. Tidak cukup hanya mengkristenkan. Seringkali kalau orang misi-misi, maksudnya pergi ke luar kota atau ke luar negeri, ke tempat-tempat yang lebih susah, ke pedalaman. Kemudian mereka mengabarkan Injil untuk orang-orang di sana yang mungkin juga belum mengenal Tuhan. Mereka mengabarkan Injil, itu bagus. Dan kemudian akhirnya pada hari terakhir atau malam terakhir ada altar call. Ayo, siapa yang percaya kepada Tuhan setelah berhari-hari kita menerima firman Tuhan. Siapa yang percaya, maju ke depan. Kita akan berdoa, kita menyerahkan diri, kita bertobat, kita percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bagus. Tapi tidak cukup seperti itu. Berapa waktu yang lalu saya lagi kirim-kirim undangan untuk Natal besok tanggal 25. Saya tanya, ada di mana? Oh, saya ada di suatu tempat di luar negeri tapi di pedalaman. Ngapain di sana? Ini dia kasih foto-fotonya. Dia bilang, ini kita lagi mengabarkan. Oh, bagus. Saya bilang, ini orang-orang pedalaman yang di sana. Jadi tidak dijangkau di kota. Mereka lagi ini bagus. Saya bilang. Kemudian dia menunjukkan lagi foto-fotonya. Ini orang-orang yang menerima Tuhan, banyak yang menerima Tuhan. Saya bilang, bagus. Cuman satu, saya kemudian mengatakan perlu di follow up. Gak cukup perintah Tuhan bukan hanya menjadi Kristen, tapi perlu dimuridkan. Untuk memuridkan itu berarti perlu kita menggembalakan. Memuridkan itu kemudian sampai mereka benar-benar percaya dan mau dibaptis sebagai tanda kepercayaan mereka kepada Tuhan, mengakui menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian mengajar mereka, mengajar melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan, mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan firmankan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Kita sebagai guru, kita sebagai gembala, kalau kita tidak pernah mengalami, bagaimana kita bisa mengajarkan? Seorang guru yang baik itu adalah guru yang bisa memberikan teladan bagi murid-muridnya. Dia tidak mungkin hanya mengajarkan 7 kali 7 49. Ini kalau ditambah ini sama dengan segini. Kenapa kok bisa begitu? Udah hafalkan aja. Saya juga tidak tahu kenapa begitu. Itu sudah dari sononya. Udah kamu belajar, jangan banyak tanya, kamu terima aja. Kamu hafalkan. Apa itu guru yang baik? Guru yang baik dia harus bisa menerangkan, menjelaskan asal-usulnya, bagaimana perjalanannya, bagaimana harus melakukannya. Itu guru yang baik. Bagaimana dia bisa tahu kalau dia tidak pernah mengalami, kalau dia tidak pernah belajar. Ini kalimat-kalimat pesan Tuhan ini dalam. Tapi tidak usah dalam pun juga, saudara juga banyak yang tidak mau melakukannya. Iya kan? Amin. Amin. Padahal kata Tuhan, ketahuilah, kalau kamu melakukan itu, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Akhir zaman berarti sampai mati. Tuhan itu ada menyertai kita. Seringkali kita tidak mau repot. Ngapain? Kita tidak boleh gitu, Ci. Kita harus sama-sama menghargai agama. Memang kita menghargai agama. Memang Tuhan tidak menyuruhkan untuk pindah agama. Tapi Tuhan mau supaya orang percaya kepada Tuhan. Dan itu jangan hanya di mulut. Bagaimana kita ngomong, kamu percaya sama Tuhan ya, tapi kehidupan kita jahat. Kehidupan kita tidak mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Orang akan lebih membenci nama Tuhan. Nama Tuhan bukan dimuliakan, tapi justru mempermalukan nama Tuhan. Terus sebabnya saudara, hati-hati. Kalau saudara masih belum bisa cari jiwa, perbaiki hidupmu. Karena kita itu perlu disiapkan, menyiapkan hidup kita itu menjadi
gembala-gembala untuk menggembalakan domba-domba kita. Domba-domba itu siapa? Domba-domba itu bisa orang-orang yang baru kita menangkan. Domba itu juga bisa suami kita yang selama ini tidak percaya sama Tuhan. Atau mungkin imannya naik turun. Itu perlu, istri boleh menggembalakan suami. Bukan berarti menggembalakan suami berarti kita boleh perintah-perintah suami. Tidak. Menggembalakan tertib dalam rangkuman, di dalam bingkai, frame. Bahwa kita tetap harus menghormati dia sebagai seorang suami. Dan sebaliknya, suami mengembalakan istri. Dia bisa mengembalakan anak-anaknya juga. Mengembalakan orang tuanya yang belum mengenal Tuhan, yang masih baru mengenal Tuhan, terima Tuhan, itu perlu digembalakan. Jadi tidak ada alasan kita mengatakan, enggak lah, kita tidak ada yang perlu digembalakan, semuanya sudah fine-fine aja, semuanya sudah jadi pendeta. Tetap kalau kita sudah tidak punya domba, maka lakukan. Tuhan mengatakan, pergilah ke seluruh bumi, beritakan Injil dan menangkan mereka, gembalakan mereka. Itu tandanya kalau kita mengasihi Allah. Terus, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari kita sama-sama membaca dengan iman kita. Jangan takut karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini. Kalau kemarin kita baca ayat ini, berarti ya kemarin, hari ini. Kalau besok kita baca lagi ayat ini, hari ini. Jadi setiap hari Tuhan berbicara kepada kita, jangan takut. Karena hari ini telah lahir Sang Juru Selamat. Makanya orang Kristen, kalau dia memang benar-benar mempunyai iman kepada Tuhan dalam kebenaran, maka kita tidak perlu takut. Karena dia adalah Sang Juru Selamat. Juru Selamat adalah penyelamat yang bisa menyelamatkan kita. Kalau di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, kita lihat Matius pasal 28 ayat yang ke-18, dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus yang dilahirkan sebagai juru selamat dunia bagi segala bangsa, dia mempunyai segala kuasa di sorga dan di bumi. Di bumi sampai di surga. Seringkali kita sebagai orang Kristen seakan-akan bahwa Tuhan itu menjadi juru selamat hanya nanti yang kita butuhkan kalau sudah tua, kalau sudah mau mati, supaya kita bisa masuk surga. Itu prinsip yang salah. Tuhan mengatakan bahwa kuasanya itu mulai dari bumi sampai ke surga. Hidup kita di dunia ini, tadi sudah saya katakan, tidak akan lebih baik. Itulah sebabnya kita pasti butuh juru selamat. Kalau tidak ada juru selamat, saya percaya habis kita di tengah-tengah jalan. Kita putus asa, kita kecewa, kita hidup setengah mati, kita tidak punya harapan. Akhirnya kita bisa mengambil jalan-jalan pintas yang lainnya. Tapi inilah hari ini Tuhan mengatakan bahwa telah lahir juru selamat. Yang dia bisa menyelamatkan selama kita hidup di dunia ini. Bahkan mati pun Tuhan akan menyelamatkan kita sampai kita bisa masuk surga. Apakah ini tidak luar biasa? Apakah saudara tidak mau? Yang selama ini saudara menjadi orang Kristen tapi saudara abaikan. Seakan-akan ya aku pokoknya sudah kenal Tuhan, aku sudah tahu Tuhan, ya tahu.
tapi perbuatannya tidak tahu Tuhan. Mari saudara, hari ini jelas Tuhan mengatakan bahwa engkau tidak perlu takut kalau kita mengerti arti daripada Natal ini. Bahwa malaikat mendatangi para gembala. Hari ini firman Tuhan mendatangi kita semua jemaat di gereja Best Singapura ini. Untuk apa? Untuk memberitakan berita besar bahwa Tuhan Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita semua. Kita lanjut Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan para gembala dan kembali ke surga, maka gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dikatakan tadi di ayat yang ke-12 bahwa inilah tandanya kamu akan menjumpai seorang bayi. Jadi tadi dikatakan bahwa hari ini engkau sudah lahir juru selamat dan inilah tandanya. Maksudnya apa? Kalau dikasih tandanya, saudara, ini terjadinya seperti ini. Tandanya, nah, kamu akan menjumpai, berarti kamu akan menjumpai seorang bayi ini kalau kamu pergi berjalan mencari. Ini kembali dari sini kalimat ini dikatakan bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi. Berarti Tuhan mau, loh sekarang kamu yang gembala-gembala ini, kamu pergi. Cari itu gembala, jemuru sama sudah lahir. Tandanya kalau kamu ini bahwa kamu akan melihat bahwa kamu akan menjumpai, menemukan seorang bayi yang dalam lampin, dalam palungan, seperti itu. Berarti kan tujuannya kamu pergi, cari, ketemukan. Tandanya dari antara bayi-bayi itu, ini tandanya. Dan dikatakan di ayat yang ke-15, setelah malaikat itu meninggalkan mereka, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi seperti yang dikatakan firman Tuhan. Berarti mereka, para gembala itu percaya. Dia percaya bahwa juru selamat itu telah lahir. Bahwa dia akan ditemui sebagai seorang bayi yang bla 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 seperti ini. Itulah sebabnya maka gembala kemudian, ayo kita pergi sesuai dengan omongannya malaikat. Saudara nangkap? Berarti para gembala ini perlu percaya baru bisa pergi. Kalau gembala ini percaya kemudian dia pergi mencari juru selamat itu, berarti para gembala ini berlaku sebab mempunyai iman yang benar kepada Tuhan. Karena mereka mengatakan, ayo kita pergi supaya apa yang kita lihat itu apakah sesuai dengan firman Allah. Berarti mereka bertindak di dalam iman kepada Tuhan. Iman di dalam apa yang sudah firman Allah katakan. Hai para gembala, siapa gembala di sini? Pak Asyong? Bukan, semua kita para gembala. Juru selamat itu sudah ada. Mungkin kita percaya, baik, tapi tidak cukup untuk percaya. Hari ini Tuhan mengatakan, kamu pergi, temukan dia, tanda-tandanya. Di dalam proses kita percaya kemudian kita mau bertindak pergi,
itu adalah kita belajar untuk beriman, percaya dan melakukan. Untuk percaya dan melakukan itu kita perlu supaya kita bisa taat sesuai dengan firman Tuhan. Tadi dikatakan toh, kita akan lihat apakah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Dia katakan. Berarti perlu mereka taat untuk membuktikan apakah firman itu ya dan amin. Untuk ketaatan, untuk sebuah ketaatan, iman itu perlu ditambahkan dengan kerendahan hati. Seorang yang mau taat tapi tidak mau merendahkan hati, tidak mungkin dia bisa taat. Bisa saja toh, gembala, aku percaya, ayo kita pergi. Tapi kemudian mereka terus mulai sombong. Kita sih cuman gembala, kita masalahnya enggak gede-gede lah, enggak perlu lah, nanti besok aja lah. Nanti kapan-kapan kalau kita memang kebetulan itu, soalnya itu malam hari loh saudara. Malam-malam dan mereka harus pergi ke tempat yang tidak tahu. Mereka harus pergi ke sana sampai mencari, itu tengah malam. Gelap. Mungkin juga banyak bahaya, kita tidak tahu kondisinya. Kalau mereka mau mempertahankan diri, bisa. Itulah sebabnya dikatakan bahwa suatu ketaatan bukan hanya saja dengan iman, tapi perlu juga dengan karakter Kristus. Kerendahan hati. Mereka mau merendahkan diri. Ya, ini adalah seorang juru selamat. Kita akan pergi untuk bisa memberikan suatu ketaatan. Dan di sini kita lihat bahwa gembala-gembala itu taat. Dan kemudian dikatakan bahwa akan menjumpai ini tandanya kelahiran Tuhan itu, tandanya hanya seorang bayi yang dibungkus lampin dan dalam palungan. Karena apa? Seringkali kita mengatakan, juru selamat, raja dan segala raja. Wah, pasti image kita tuh, berarti kita akan harus cari di kota itu, kita cari hotel yang terbesar. Rumah sakit yang termewah, karena raja di atas segala raja. Menunjukkan, malaikat ini mengatakan bahwa kamu akan menemui dia di dalam kesederhanaan. Di dalam kesunyian, makanya dalam kata malam kudus, sunyi senyap, tetapi dalam kekudusan. Kalau kita mau mencari, menemukan Tuhan, Sang Juru Selamat itu bukan di dalam kemewahan. Bukan ke gereja beribadah untuk mencari berkat, dan berkat. Salah alamat. Tapi Tuhan mau kita datang untuk menemukan Juru Selamat itu sebagai Raja yang sederhana, yang tidak merepotkan, tapi dia punya kuasa besar. Dan dia adalah dalam kekudusan. Makanya Tuhan mengatakan, kuduslah engkau sebab aku kudus. Kalau kita mau mencari Tuhan, menemukan Tuhan, kita harus dalam kekudusan. Kita tidak bisa dalam kekotoran kita, kenajisan kita. Kita memaksakan untuk ketemu Tuhan. Ketemu, tapi Tuhan tidak bisa lama-lama tinggal bersama dengan kita. Dan kemudian yang ayat yang ke-14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bahwa kemuliaan Allah, damai sejahtera Allah, itu hanya di antara orang yang berkenan kepadanya. Hanya yang berkenan. Kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi kembali lagi dikatakan bahwa orang yang berkenan itu adalah orang yang
melakukan firman Allah. Orang yang beriman. Orang yang beriman berarti orang yang tidak cukup hanya percaya, tapi percaya dan melakukan. Itu yang orang yang berkenan kepada Allah. Maka janji Tuhan, dia mengatakan kemuliaan Allah dan damai sejahtera akan turun kepada orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Itulah sebabnya saudara, itulah tanda untuk kita bertemu dengan Sang Juru Selamat. Kita lanjut dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai ke-20. Lalu mereka sang gembala cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka sang para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kembali ke ayat yang ke-16. Ketika mereka berangkat, dan itu pun mereka cepat-cepat. Orang kalau yang cepat-cepat berangkat itu berarti mereka sudah sangat percaya dan sangat ingin tahu. Itu sampai tidak komplain, tidak tanya, tidak cari pembenaran apa-apa, dia langsung berangkat. Ini bagus banget ini, gembala ini. Dan mereka menjumpai bayi yang dibungkus lampin dan di dalam palungan. Tapi disertai dengan Maria dan Yusuf. Inilah tandanya, kata Tuhan. Kau akan menemukan bayi itu. Tapi kenapa bayi itu juga ada Maria dan Yusuf? Karena inilah tandanya. Tandanya bagaimana bayi itu bisa dilahirkan. Karena ada seorang Maria sebagai mama, ibu daripada Yesus. Dan Yusuf sebagai bapak daripada Yesus. Siapa Maria? Maria bukan wanita yang wah, bukan wanita yang tercantik pada saat itu, atau dari keturunan ningrat, bukan. Dia biasa simple aja. Tapi Maria dipilih Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya. Dan apa yang Maria lakukan? Maria mengambil visi yang Tuhan percayakan pada dia. Visi itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah itu akan sangat berbeda dengan kehendak manusia. Pasti kita akan, wah, mana mungkin. Saudara yang pernah mengalami pasti tahu artinya visi itu apa. Karena kehendak Tuhan itu bukan kehendak manusia. Kehendak manusia itu selalu yang enak, yang nyaman, yang mengenakkan tubuh dan daging. Tapi apa yang menjadi kehendak Allah itu bahkan di luar daripada kemampuan manusia. Karena itu adalah Tuhan. Kalau ranking level Tuhan masih sama-sama dengan apa yang kita bisa pikirkan, nanti akan terjadi begini. Nah, akan betul toh. Nanti akan terjadi seperti ini. Nah, akan betul toh. Kita tidak perlu Tuhan. Kita bisa jadi Tuhan sendiri. Itulah sebabnya seorang Maria sebagai tanda untuk bisa melahirkan Tuhan. Bahwa Maria itu tidak cukup hanya sebagai orang yang beriman, yang percaya dan mau melakukan. Tetapi kalau kita lihat kisahnya juga sama. Bahwa dia memberikan hidupnya. Dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dengan tubuhnya, dengan segala apa yang dia miliki, dia persembahkan kepada Tuhan. Sebagai seorang hamba. Seringkali saudara, kita ini kalau mempersembahkan kepada Tuhan, kita mengatakan hidupku sudah kupersembahkan kepada Tuhan.
Tapi di dalam proses, dalam perjalanan kita memberikan hidup kita pada Tuhan, kita banyak menuntut sama Tuhan. Loh Tuhan, aku kan sudah kasihkan hidupku pada Tuhan. Kok begini? Kenapa kok janjimu katanya kalau aku sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan begini, begini, dan begini. Buktinya? Itu karena kesombongan. Kalau Maria saja misalnya dia sombong, bisa. Dia mau, aku tidak salah ya. Malaikat tidak salah, aku yang dipilih. Wah. Kemudian dia mikir, pompong Tuhan milih aku. Ayo tawar-tawaran. Kalau aku mau, aku dikasih apa? Kalau aku oke, aku dapat apa? Kalau seperti itu tidak mungkin terjadi kelahiran bayi Yesus dengan Maria. Justru inilah tandanya. Bahwa Maria itu dengan sungguh-sungguh hati yang tulus, dengan segenap hidupnya dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Untuk perkara yang besar, yang tidak masuk akal, yang susah, yang tidak mungkin punya. Tapi dengan imannya yang benar itu, dia mempersembahkan hidupnya dan merendahkan dirinya sebagai seorang hamba dalam ketaatannya. Tadi saya katakan, ketaatan itu muncul karena ada kerendahan hati. Kalau sudah taat, kita masih perlu lagi menambah dengan karakter Kristus, kesetiaan. Seringkali kita bagus sudah melakukan ketaatan pada Tuhan. Tapi tengah perjalanan disuruh lagi sama Tuhan, disuruh lagi sama Tuhan. Akhirnya, aduh Tuhan, stop Tuhan, capek aku Tuhan. Kok aneh-aneh, minta terus. Aku disuruh ini, aku suruh ini. Itu loh yang lain-lain dulu, tidak kurang. Kesetiaan kita diuji. Kita lihat Maria. Dia sudah memberikan yang bagi kita, aduh. Kita pasti ngomong, wah, repot ini. Dan ketika Maria mau melahirkan Tuhan, kita lihat, tidak ada tempat. Tidak ada tempat sampai lahirnya di palungan. Ini raja di atas raja loh ini. Ini suatu perkara yang besar bagi seluruh dunia. Cuman ada di palungan. Tuhan tidak salah. Malu aku. Aku disuruh hamil, suruh mengandung. Katanya juru selamat, katanya Yesus di atas segala raja. Sekarang aku sudah mau mengandung, aku sudah mau melahirkan. Mana janji, mana tempat tinggal. Nggak usah palungan lah. Mungkin meja kecil lah. Yang bisa, yang layak lah. Ini ke raja loh Tuhan. Kan kamu yang ngomong, bukan aku. Masa sih engkau nggak dukung? Masa sih aku tambah dibikin persulitan? Itu kita. Amin. Nah, betul, jujur aja, enggak apa-apa jujur. Itu bagus itu, betul hatinya tulus, jujur, habis ini kita mengerti kemudian kita berubah. Daripada mempertahankan diri ini sombong. Nah, enggak usah ngomong, itu kan hak kita, itu kan hidup kita. Hati itu yang malah kesombongan. Maria, dia tetap setia dalam kondisi palungan. Belum lagi setelah lahir, dikejar-kejar sama Raja Herodes mau dibunuh. Aduh, saya baca ini, aduh enggak habis-habis, enggak selesai-selesai. Dan masalahnya bukan masalah kecil loh. Masalah besar, ini pembunuhan, mau dibunuh. Berat. Tapi Maria tetap setia. Tadi dikatakan dia tidak mendengar apa yang diomongkan sama gembala, bahwa gembala itu dikasih tahu sama malaikat bahwa ini raja sebagai juru selamat loh yang lahir ini. Dia cuman diam dan dia merenungkan. Apalagi Tuhan yang perlu aku ubah, perlu apalagi Tuhan yang perlu aku lakukan. Ini aku sebagai seorang hamba. Itu Maria. Makanya dia tetap setia. Walaupun sampai mau dibunuh-bunuh, dia tetap setia. Dia tetap tenang sampai akhirnya Tuhan Yesus itu aman. Sampai bisa dibesarkan. Yusuf sebagai ayah daripada Maria, sebagai ayah daripada Tuhan. Dia ketika melihat tunangannya hamil, padahal mereka belum menikah.
Maka Yusuf dengan diam-diam mau menceraikan istrinya. Tapi Tuhan tidak pakai kirim malaikat secara face to face kepada Yusuf. Tapi hanya dalam mimpi. Luar biasa. Dalam mimpi saja Yusuf dikasih tahu bahwa ini adalah mengandung karena roh Allah. Karena roh kudus. Jadi kamu tetap aja terus menikahi sampai kamu menikah dia. Dan Yusuf bangun tidur, dia tidak kemudian cari imam-imam, apa betul ya mimpiku ya? Apa betul, apa artinya mimpiku ini? Mencari pembenaran, mencari segala sesuatu, tidak. Tapi dia langsung mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dia dapat melalui mimpinya. Suatu iman, dan iman yang luar biasa. Dan kemudian juga disertai dengan kerendahan hati. Yusuf bisa aja dia percaya aku itu firman Tuhan. Tapi, ya ini kalau sudah ada tapi, jadi kalau sudah saudara dikasih kesempatan untuk melayani untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi kalau sudah ngomong, aku sih mau, tapi, nah, itu berarti saudara sudah jatuh. Tidak bisa taat. Karena saudara tidak mau merendahkan hati. Yusuf ketika dia tahu, dia percaya, dia merendahkan dirinya. Dia tidak mengatakan, ya Tuhan, kalau seperti itu, sorry ya, aku tidak bisa. Carikan suami lain aja buat Maria. Engkau kan Tuhan, engkau kan bisa, Tuhan kan sanggup. Bisa aja. Enggak, aku tidak mau gitu-gitu, nanti namaku jatuh. Gara-gara aku mempersunting ini si Maria yang begini ini, tidak mau. Tapi Yusuf langsung mengambil keputusan. Dia menerima. Karena dia merendahkan hati. Merendahkan diri juga di hadapan Tuhan. Walaupun tidak ditulis di dalam Alkitab. Tapi kita sekarang sudah mengerti. Bahwa sebuah ketaatan adalah karena iman ditambah dengan kerendahan hati. Yusuf juga orang yang setia. Tadi saya katakan, dia sebagai kepala rumah tangga. Walaupun dia ikut mengalami kesulitan, walaupun dia tidak ikut melahirkan si baby. Tapi dia juga kesulitan, dia juga harus membawa ini bayi karena dikejar-kejar. Dia juga harus bisa menyiapkan itu palungan untuk istrinya melahirkan. Ini perkara-perkara yang rumit. Jadi di sini kita bisa melihat simbol daripada Maria dan Yusuf sehingga bisa melahirkan bayi Yesus Sang Juru Selamat. Apa artinya? Apa artinya untuk kita hari ini? Kita sebagai para gembala, Tuhan mempercayakan kita semua sebagai gembala-gembala. Walaupun itu hanya gembala-gembala kecil, tapi tugas saudara adalah sebagai seorang gembala. Gembalakanlah domba-domba Tuhan kalau engkau mengasihi Allah. Untuk kita bisa menggembalakan tadi sudah dikasih tahu, kita perlu punya pengalaman, kita perlu bisa menjadi teladan. Bagaimana kita bisa menjadi teladan? Kita perlu membawa Yesus Juru Selamat itu di dalam kehidupan kita. Kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu datang dengan iman kita kepada Tuhan. Kemudian kita mau merendahkan diri Tuhan. Walaupun di dunia ini aku sebagai seorang konglomerat sekalipun. Tapi aku hanyalah seorang hamba di hadapan-Mu Tuhan. Pakai aku Tuhan. Semua yang aku miliki juga daripada Tuhan. Engkau adalah raja di atas segala raja. Raja juga dalam pekerjaanku. Raja dalam rumah tanggaku. Raja dalam segala-galanya. Itulah sebabnya aku membiarkan hidupku. Pakai aku Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan itu dengan kerendahan hati. Karena segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan kita ini tidak bisa.
Mungkin dengan kepintaran kita, dengan kerja keras kita, kita bisa mendapatkan. Tetapi itu tidak akan bisa langgeng. Karena semua yang dari diri kita sendiri itu bukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bahkan berkat pun yang Tuhan percayakan pada kita, itu semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan melindungi apa yang Tuhan kasih kepada kita. Biarlah kita mau datang pada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan kita taat. Kita perlu taat dan kemudian perlu setia. Supaya juru selamat itu lahir di dalam hati kita. Lahir dalam hidup kita. Lahir dalam rumah tangga kita. Sehingga orang lain, orang yang melihat kesaksian kita. Itu bukan hanya mendengar dari mulut kita. Tapi mereka bisa melihat betul. Ada juru selamat dalam hidupnya. Sehingga orang semua menjadi kuat. Mempunyai kemuliaan Allah. Kalau mereka mau masuk dalam kehendak Allah. Kemuliaan Allah. Dan kemudian Tuhan mengatakan akan hidup dalam damai sejahtera. Kalau orang tidak takut, ya hidupnya damai sejahtera. Kenapa kita tidak damai? Karena kita banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak kebencian, banyak perkara-perkara yang dari diri kita sendiri yang tidak mau kita serahkan kepada Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini mengatakan, jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Yesus Kristus. Biarlah semua orang bisa percaya melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.